Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. SDN Teja Barat 3. Ini saat ini saya sedang bersama Ibu Mulyanti. Saya panggilnya agar lebih akrab Ibu Yanti ya. Yanti, ya. Oke Bu Yanti. Memang Bu Yanti. Sekolahnya di sini bagus sekali, asri, Alhamdulillah. hijau sekali. Iya. Sudah bisa ditebak. Ini adalah sekolah Adiwiyata betul? Iya, iya. Bagus sekali. Sekolah Adiwiyata tingkat apa Ibu? Tingkat provinsi alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Kemarin sudah tingkat provinsi tahun ya? ini sudah dinobatkan sebagai sekolah Adiwiyata provinsi. Kemarin SK-nya keluar sudah. Ini juga ada apa ini? Banner beberapa contoh tanaman Iya. toga. Jadi Iya. sebagai edukasi Iya, ya, untuk siswa belajar ya. anak-anak. Ini ada. Bagus, peduli edukatif ya. Smart, optimis, nasionalis, agamis. Be smart with us. Oh, jadi itu brandingnya ya. Brandingnya banyak sebenarnya nih. Yang kemarin untuk mau di ke sekolah inovasi nih pakai yang R3 Bejo ini. R3 Bejo. Reuse, recycle, bikin enjoy. Ini yang dia. Reuse, recycle. Ah, iya. Oke. Mari, ini kita mau Iya. kemana sekarang? Apa yang mau ditunjukkan kepada Tretata dan Madura Iya. TV? Sepertinya banyak sekali yang akan ditunjukkan Ya mau karena kemana dulu? Ini ke wah, ini kamar mandinya. ya Wow, ini bangunan alhamdulillah baru atau dapat bantuan tahun ini tahun tahun ini. iya ya semuanya. Kemudian langsung dibangun ya. Ya tahun ya. Keren. Jadi ini Dapat kamar ini, mandinya baru ya. Bersih sekali karena masih baru, tapi semoga ini mendapatkan perawatan yang Iya baik karena ya, memang Bu, ya. ini sudah ada tata tertib. Tata memang tertib, toilet semuanya sekolah. semuanya sudah ada ini pokjanya itu Mbak yang kerja memang anak-anak melibatkan anak-anak dan guru juga. Oke, di sana itu Ada ada juga. apa? Ada Ini apa? greenhouse. Greenhouse. Oke, jadi tempat Tempat greenhouse ini pembelajaran anak-anak pembibitan khususnya pembibitan ini. biasanya untuk penerapan seperti ini tuh anak-anak misalnya setiap hari apa ke greenhouse wajib atau bagaimana? Ini pelajaran yang sudah terintegrasi dengan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran apa saja bisa ke sini tiap hari. Kalau diperlukan itu Mbak. Kalau diperlukan bisa ke sini. Nah, nanti ada buku kunjungan petugas greenhouse-nya itu menerima kunjungan dari kelas misalnya yang mau masuk ke sini kelas berapa itu ada kunjungannya. Ada daftar itu. kunjungannya. Ada ya? daftar Jadi kunjungannya. ini tempat tanaman yang kecil-kecil bibit-bibitnya. Ya ini kebanyakan sudah dipindah. Ini. Dipindah ke sana ya Ibu ya? Ya banyak yang sudah dipindah ya ada yang dibantukan ke lingkungan lain ke jalan itu. Jadi Pendidikan. sekolah ini juga berkontribusi untuk lingkungan Iya sekitar. iya. Wow, keren Iya. sekali. Oke. Di terutama daerah-daerah yang kering itu Pak yang tidak ada apa? Tidak ada tanaman Tidak gersang. yang gersang itu. Karena memang tujuannya kita kan untuk menghijaukan Betul. lingkungan yang kering itu. Dan juga ini menerapkan apa tadi P3 Bejo. Oh itu kalau itu R3 pengolahan sampahnya. Ya ini Ya hubungannya dengan potnya ya, reuse, recycle. recycle menggunakan ulang ya kan. Iya betul. We rise up from the dust and claim our throne. Selanjutnya ini saya mau diajak kemana ini Bu? Ini ruang UKS. Ruang UKM. Wow, Ada pokjanya cantik juga sekali. Mbak UKS dengan jamban itu jadi satu petugasnya. Jadi
Jadi anak-anak yang misalnya sakit atau pusing nggak perlu pulang, misalnya yang tidak perlu pulang bisa istirahat di sini, nggak apa-apa, ini mau dibuka. Jadi ini penanganan pertama Ya, ada ini UKS ya, siap sudah ya. lengkap ini, tata tertib semuanya. Nah, ini hasil karya anak-anak yang R3 Bejo itu. Bagus Bagus banget Ibu. Ini kita ke UKS. Selanjutnya ini kita mau kemana Ibu? Ini sebelah perpustakaan. Oh, ini gedung Perpustakaannya ya seperti ini Mbak. Ini maksud bukunya sebenarnya kurang, tapi ya tetap difungsikan ya. difungsikan karena memang anak-anak butuh membaca literasinya. Betul. Meningkatkan literasi itu kan wajib di sini karena memang masih di bawah, rendah literasi dan numerasinya di sekolah itu. Jadi yang memfungsikan. Oh, saya takjub sekali dengan sekolah ini. Jadi di setiap sudut itu Bukan pasti ada pasti ada tanaman. Ini menarik sekali potnya. Ya, Oh. jadi itu karya anak-anak ini, karya anak-anak semuanya. Guru hanya membimbing saja. Ya, Ini pembuatan mendampingi. kompos ya, pembuatan kompos itu dilakukan juga. Ini bolnya satu bisa. Itu yang untuk menimbun menimbun daun-daun kering. Oh. Nah, nanti di bawah sini untuk proses Kemudian jadi pembuatannya. kompos. Ya, proses pembuatan. Oke, ini kita ke perpustakaan dulu ya Bu ya. Mari. Oke. Ini petugasnya nih Mbak. Kebetulan bukan jam istirahat, jadi anak-anak masih belajar mengajar. Masih belajar. Nah, ini dengan Ibu siapa? Ibu Nurul Lindawati. Ibu Linda. Ya. Oh, Ibu Linda petugas di perpustakaan ini ya Bu. Ya. Biasanya siswa ini kalau untuk penerapan perpustakaan setiap hari misalnya wajib satu kelas ke perpus atau bebas. Bebas. Siswa bebas mengakses ya. Jadi Ya. kalau untuk minjam buku baru didata. Ya. Kan ada data namanya Mbak. Jadi tahu itu siapa. Ya. Ini tiap harinya. Oh, Ya. keren. Sangat tertata sekali. Iya iya. Iya, bukannya ada tiap hari. Cuma mungkin belum Bukunya kurang Iya, bukunya juga. punya aja. Tapi sejauh ini menurut saya ini sudah Lumayan ya. Lumayan. Sementara ini dipakai juga untuk apa itu? Sholat berjamaah untuk sholat zuhur. berjamaah. Zuhur. Kalau ada praktek dari misalnya pelajaran agama butuh praktek Sholat, prakteknya di sini karena berarti di belum sini. punya ruangan khusus. Jadi memanfaatkan yang ada. Oke. Tempat keren tentunya kan sekali. di depan ini. Iya. Ya. Dui fungsi. Selanjutnya ini kita mau kemana Ibu? Kalau mau lihat kebun di belakang ada. Wow, Kebun. sekolahnya ada kebunnya? Iya ada. Oke, Itu nanti kita lihat. hasil pembibitan ditanam Oh, di ditanam di kebun kebun sekolah. ini. Ya anak-anak prakteknya sempurna Mbak, harus sempurna. Ya. Jadi dari pembibitan kemudian ditanam di kebun, nanti merawatnya sampai berbuah itu kebetulan, tapi kebunnya sudah panen ini, habis panen. Habis Tinggal- panen? Tinggal sisa-sisa. Ini nanam kembali. Setelah dipanen, hasil panennya itu dibawa kemana Ibu? Atau untuk siswa atau Ya, dijual untuk sekolah? buat makan bersama. Ada kolam lele juga, saya di sini ada budidaya lele anak-anak. Jadi tinggal berasnya saja yang beli. Berasnya kadang-kadang bawa guru-guru yang bawa. Jadi sayur ada ya di sini. sayur, cabai, ini apa sih? Ini kompos, ini pembuatan kompos di sini. We are on this track, oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show. Selanjutnya ini kita mau melihat budidaya lelenya itu ya Ibu ya. Oke, ada di mana? Ada di sini. Di taman ini Mbak. Kalau untuk yang mengelola itu siapa Ibu? Yang mengelola guru dengan siswa. Iya, warga sekolah. Anak-anak itu yang memberikan pakan pagi itu. Guru pas ada sisa-sisa makan itu yang aman untuk lele ya. Nunggu waktu, tidak harus setelah dipanen kemudian diisi lagi, enggak harus nunggu waktu. Berarti udah makan dong. Lu sering di sini Pak, setiap panen makan bersama. Wow, keren sekali. Ya, di halaman di sini kan nanti kita makan bersama, digoreng di sini bersama. Ini anak-anak betah ya Oh kalau di ya, sini ya. alhamdulillah. Ya karena hasil produk perjuangan sendiri. sendiri. Sayurnya
dari kebun tanaman sendiri, ini budidaya sendiri. Berasnya yang beli kata ibu tadi. Berasnya orang tua kan petani mbak, bawa dari di rumah masing-masing. Setelah kita melihat cantiknya sekolah ini dengan banyaknya penghijauan, banyaknya tanaman, ini kita ke tempat yang paling penting. Kita harus melihat terus pembelajaran yang ada di sekolah ini, Ibu. Jadi ini kita mau ditunjukkan kemana? Kelas berapa? Ke kelas 6 dulu ya. Kelas 6. Ada apa ini di kelas 6? Kelas 6 ya pembelajaran biasa mbak, memanfaatkan IT. Wow, ini kelasnya dekoratif sekali. Assalamualaikum. Kemudian yang ini dari kaleng larutan. Kaleng larutan. Oh, gratis sekali. Nggak kelihatan kalau ini kaleng larutan. Oke, terima kasih Ibu. Itu yang untuk meja itu dari Ekobrik itu sampah padat mbak, sampah itu di bawahnya, sampah kemudian dipotong-potong jadi padat sehingga bisa kuat. Bisa menopang ya? Iya, itu manfaat dari memanfaatkan Barang bekas. merecycle. Recycle. Kita bisa tahu setiap botol itu ada nama. Ya. Jadi ada nama siswa yang dipasang di sana, kita tahu botol itu milik siapa. Jadi siapa yang sering mengkonsumsi makanan yang dibungkus plastik kita bisa tahu dari sana. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Kelasnya keren sekali. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. Mengapa? Karena isi perundingan itu bahwasannya Belanda ini hanya mengakui wilayah. Memang semua kelas itu dekoratif sekali ya. Memang didesain untuk agar anak-anak kreatif. Kerasan di dalam kelas. Iya. Biar senang. Banyak sekali ornamen Menyenangkan. di kelas. Menyenangkan. Selanjutnya ini kita kemana Ibu? Mau ke kelas 1 enggak apa-apa? Ada apa di kelas 1? Sudah mulai belajar pembelajaran melalui IT, mengenalkan dari kelas 1. Oh, dikenalkan dari kelas 1 Ya, biar hanya paham pengguna- tentang ya. digitalisasi. Ya, mulai dari gurunya dulu mbak. Gurunya sudah terbiasa menggunakan IT, jadi nanti anak-anak sudah terbiasa pembelajaran lewat IT itu sudah menjadi budaya. Iya. Tren. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Latifah. Ibu Latifah. Ini Iya. wow, kepala sekolah ini menerapkan digitalisasi sejak Iya. dini, Iya. sejak kelas 1. Tentunya Iya. memudahkan kepada Ibu ya, Iya. pembelajaran pada murid. Iya. Apa sih Ibu yang menjadi nilai plus dari pembelajaran IT ini? Untuk nilai plus itu, jadi anak-anak tuh jarang nulis ya. Jadi anak-anak langsung ke IT itu, langsung monitor, anak-anak tampil apa materi yang saya sampaikan, jadi anak-anak langsung lihat di monitor itu. Jadi Jelas menghemat menghemat waktu, Kalau pelajaran anak-anak menulis lebih tetap ada. jelas. Untuk menulis kalau memang pelajaran ada. menulis tetap ada. Iya. Ya, tetap ada karena itu dasar kan. Iya. Dasar dan itu harus memperbaiki dari kelas 1 memang. Dan juga dengan pembelajaran IT ini tentunya Lebih luas lebih ilmu. yang Iya. dan juga lebih menarik Ya. dari animasi Oh, iya, iya. ya. Wah. Animasi tentang dari tari-tari daerah, apa anak sudah tahu semua di sini. Karena kelas 1 itu kan masih masa bermain, jadi anak-anak suka permainan yang diklik di internet itu aja bisa. Sudah banyak yang diperoleh dari anak-anak sendiri. Kalau misalnya kalau gurunya kurang kreatif, itu bisa disiasati dengan itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Teater Radar Medra TV, setelah tadi saya bersama Ibu Yanti melihat betapa asri, cantik sekali sekolah ini. Untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Teja Barat 3 nanti akan dibahas di sesi wawancara, tentunya bersama Ibu Yanti. Baik, Teater Radar Madura TV, terima kasih selalu setia menonton program Lensa Pendidikan. Saat ini saya sedang bersama Ibu Mulyanti SPDSD selaku Kepala SDN Teja Barat 3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan dengan ramah sekali di sekolah ini. Sekolahnya cantik sekali, asri, rindang, hijau. Terima kasih. Oke.
Ibu Mulyanti, saya sapanya Ibu Yanti saja ya, agar lebih akrab. memang biasa dipanggil Bu Yanti. Oke, Ibu Yanti, sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Teja Barat 3 ini? Alhamdulillah saya di Teja Barat 3 ini sudah sejak 2017. 2017, Tepatnya berarti 6 Februari. Berarti sudah 5 tahun 5 ya? tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu, apa sih yang Ibu inovasikan di sekolah ini? Banyak inovasi sebenarnya, pembiasaan Mbak. Pembiasaan dari mulai itu menjemput anak di jalan raya itu. Karena di sini jauh dari jalan raya. Sedangkan anak-anak itu kan berasal dari tidak hanya di lingkungan sini, di seberang sana. Untuk menjaga keamanan anak-anak itu saya ada piket guru, yaitu yang pertama itu dari awal pagi itu menjemput atau menyeberangkan anak di seberang sana. Jadi ada 3-4 guru yang datang lebih awal, itu dengan tugas ada yang menjemput di sana dan ada yang menunggu di depan sekolah, di kelas. Masya Allah, itu sudah berlangsung berapa lama? Sejak Ibu ada di sini? Iya, sejak saya. Kalau sebelum itu, kondisi sekolah ini bagaimana? Ya, sebenarnya sudah bagus ya? Karena Sudah memang sudah Adiwiyata? menang Adiwiyata Kabupaten, sudah menyandang kabupaten. Nah, saya hanya meneruskan, mempertahankan dan meneruskan. Mempertahankan itu yang sulit sebenarnya, Mbak. Karena harus budayanya kan lebih bagus. Iya, kalau betul. bisa kalau untuk ke tingkat pusat harus lebih baik dari yang kemarin kan. Nah, berarti selama 5 tahun ini sekolah Adiwiyata ini sudah tembus di tingkat apa, Ibu? Di tingkat provinsi. Wow. Sekarang alhamdulillah sudah di provinsi, SK-nya turun kemarin. Saya baru kemarin 6 September ya, baru kemarin itu datang dan dinyatakan lolos di provinsi untuk siap maju ke nasional. Masya Allah, keren sekali. Tapi tidak langsung itu Mbak, saya sudah ikut. Sebenarnya tahun 2017 itu sudah pernah ikut, sudah pernah di Verlab ke sini, cuma mungkin apa ya, kurang kesiapan dari guru, dari tim guru juga. Iya, soalnya dadaan waktu itu. Tidak seperti sekarang, pemberitahuan itu terlalu mendadak, jadi tidak siap gitu mungkin. Terus ya itu mungkin kondisinya seperti itu. Terus untuk berikutnya saya memang sengaja tidak ikut karena gurunya kurang, tidak ada guru-guru pensiun itu. Tapi bersyukur alhamdulillah kemudian sekarang sudah lulus di tingkat provinsi. Bisa yang penting usaha, yang penting ada usaha. Sekali. Bisa dibocorkan kepada Tretan Radar Madura TV. Sebenarnya tips dan trik apa saja sih yang bisa meloloskan sekolah ini ke tingkat provinsi? Harus misal ada pembenahan dari segi apanya gitu, Bu? Yang pertama kekompakan dulu Mbak, kekompakan antara guru mau bekerja, itu aja. Kalau guru mau bekerja dengan semangat mengompakkan guru, insya Allah semuanya itu akan mudah. Ada kemauan. Jadi kuncinya di sini koordinasi, kerjasama dan kemauan. Kuncinya koordinasi kerjasama antar tim guru yang jadi menghasilkan sekolah yang sangat cantik seperti ini. Selain itu, kita akan berbicara prestasi. Untuk di sekolah ini prestasinya itu lebih menonjol di akademik atau di non akademik, Ibu? Kalau prestasi itu Mbak, di sini kan merintis ya. Saya di sini tuh memang alamnya dari dukungan masyarakat juga ya. Kalau masyarakatnya kan masyarakat pinggir, tidak seperti di kota. Jadi orang tua itu pasrah sepenuhnya pada guru. Dari dukungan dari orang tua itu minim. Iya, pas semuanya dipasrahkan ke guru. Sementara kan kalau untuk menjadi juara itu ya, itu kan harus ada keterlibatan orang tua lebih banyak karena waktunya lebih banyak di rumah kan. Tapi di sini sudah berusaha untuk kedepannya mungkin lebih baik ya. Kalau untuk akademik itu ada, tapi hanya sebatas di lingkungan di event-event sekolah. Jenjang yang lebih tinggi yang mengadakan lomba itu sering ikut dan alhamdulillah tiap tahun itu juara, mendapatkan 2-3 anak itu insya Allah ada. Kalau dari segi non akademik tadi saya lihat potensi di sini banyak sekali seperti tari. Oh ya. Iya. Ya mulai dirintis Mbak. Ada kegiatan seni tari, terus atletik yang menonjol sebenarnya lebih ke atletik. Guru atletik itu ada les, bukan les ya, ekstrakurikuler sore itu anak-anak lebih di ke atletik. Pernah juga juara di Semandura gitu. Kalau untuk pramuka di sini ada? Ada. Oke, keren sekali. Tiap hari Jumat sore.
Berarti tantangannya di sini hanya koordinasi dengan orang tua yang minim ya Bu ya. Karena orang tua memasrahkan full Iya. ke sekolah. Tapi ya kami sudah sering ada paguyuban orang tua itu, mulai sekarang sudah mulai aktif orang tua dengan sekolah itu sudah komunikasian sudah mulai membaik. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan ke orang tua itu lebih diterima itu ke orang tua tentang anak, maksudnya tentang pembelajaran anak. Jadi mulai terbuka. Oke, keren sekali. Berarti ada progres ya dari sebelumnya. Iya, Untuk jumlah siswa di sini ada berapa Ibu? Siswanya itu sekitar 100-an itu, ya paling saya selama di sini Mbak itu 104 itu paling tinggi itu 104, ya turun 101, 100. Yang tahun kemarin malah 94, sekarang naik lagi ke 107. Tetapi overall mengalami kenaikan ya, progresnya ada. Iya. Kalau sebelumnya saya enggak sampai segitu. Sekitar 80-an. Berarti kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat di sekolah ini. Mudah-mudahan. Terakhir Ibu, harapan Ibu untuk kemajuan SDN Teja Barat 3 ini? Harapan saya lebih baik Mbak, prestasi itu ada prestasi yang meningkat ya gitu. Ya harapannya kalau sekarang ini dilihat dari rapor pendidikannya itu yang rendah memang literasi, numerasi. Jadi setelah kita budaya kan dari budaya dulu. Kalau budayanya sudah bagus di sini, insya Allah untuk maju ke perbaikan literasi itu anak-anak lebih mudah karena membiasakan anak untuk lebih suka jadi budaya membaca. Iya, tadi juga kita juga sudah ke perpustakaan tadi, ternyata konsep dan sistem untuk ke perpustakaan sudah bagus menurut saya, pendataannya juga mungkin di literasi sama numerasi kurang ya Ibu ya. Terus kemudian harapannya apa lagi? Harapannya di sini tuh mengembangkan sekolah ramah anak, juga ada sekolah inklusi Mbak. Itu selama ini kan sekolah di sini tuh hanya memang ada anak-anak ABK di sini tuh ada, tapi bukan ABK yang yang parah misalnya sampai tidak bisa melihat itu belum ada sementara. Ya, fisik yang itu belum begitu, cuma lambat belajar tapi kan sudah siap sekolah inklusi gitu. Sementara ini kan dari dinas, dari kabupaten itu hanya sebatas latihan saja, pelatihan. Tapi sarana prasarana itu kurang mendukung, ya kurang memadai. Seandainya memadai itu kan mungkin lebih spesifik apa Ibu yang menjadi harapan dari sekolah ini? Prasarananya Mbak, misalnya prasarananya itu banyak kayak kursi roda, terus kayak gitu itu kan banyak kemungkinan orang yang mau mendaftar di sini karena inklusi kan nanti bisa saja dengan keterbelakangan anak itu bisa masuk ke sini kan. Terus seperti sini mengembangkan seni ekstra seni. Sebenarnya potensinya banyak. Guru-guru itu bakat semua Mbak di sini, bakat seni. Tapi cuma keterbatasan alat. Sementara BOS kan cuma sedikit ya. Saya sudah pernah membeli dari BOS. Cuma ya tidak harus yang berapa juta atau yang banyak jutaan gitu enggak, yang semampu kita saja. Ada saya itu sudah pernah jadi lebih ke sarana dan prasarana yang diharapkan di sini. Yang diharapkan itu gini loh Mbak, bukan kemarin ya, mungkin sebelumnya ini banyak bantuan yang dari pemerintah daerah enggak tahu itu dari pusat enggak ngerti ya. Itu kebanyakan salah sasaran. Nah, jadi kalau misalnya dibuat rata semuanya sekolah mendapatkan itu lebih bagus, karena kan kita tidak tahu potensi sekolah mana yang membutuhkan, yang membutuhkan, yang memiliki potensi, misalnya guru-gurunya yang bisa mengembangkan gitu loh, akan lebih bermakna kan, lebih bermanfaat maksudnya. Kan banyak sekolah mendapatkan bantuan tapi hanya didiamkan, kan mubazir, menurut saya mubazir. Atau gini, dikondisikan per gugus, misalnya sekolah itu diberi kesempatan untuk latihan bersama di gugus, itu kan lebih bagus menurut saya. Bagus dan lebih nanti efektif. Mungkin dikondisikan seperti itu, enggak tahu ke depannya seperti. Harapan saya bisa semuanya meskipun enggak punya alat tapi saya bisa tampil di sini anak-anak gitu.
Bukan gurunya, muridnya bisa tampil. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Itu tadi perbincangan saya bersama Kepala SDN Teja Barat 3. Semoga apa yang diharapkan Ibu Yanti ini bisa terrealisasikan ya Ibu, untuk kemajuan pendidikan di SDN Teja Barat 3. Terima kasih kepada Tretan Radar Madura TV yang setia menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita berdua, kita sama-sama salam Lensa Pendidikan ya Ibu ya. Gimana? Dari kita berdua, salam Lensa Pendidikan. Satu kali lagi, salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat.
Assalamualaikum, ini kegiatan siswa-siswi kelas 6 melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan beberapa jenis tanaman yang ada di greenhouse. Cocor bebek. Cocor bebek kok. Kita masuk aja. Aktivitas kelas 6 melakukan kegiatan pengamatan beberapa jenis tanaman di greenhouse.